Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
rajaku, Engkau rajaku. Shalom, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami bisa mendengarkan sharing kehidupan firman Tuhan pada kesempatan ini. Memberkati kami yang mendengarkannya dan juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Allah Roh Kudus menjamah kami dan menerjemahkan firman Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jembatan tempat tidur, itulah yang akan menjadi judul perenungan kita pada kesempatan ini, saudara. Saya tidak sedang berbicara tentang keluarga berumah tangga pada kesempatan ini, tetapi saya berbicara tentang apa yang kita alami oleh kebanyakan orang Kristen saat kita menjelang atau mau tidur di malam hari. Nah, begini saudara, banyak orang Kristen atau banyak manusia pada umumnya, saya khususkan kepada orang Kristen pada percaya, banyak orang percaya tidak bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya di hari itu. Maksudnya begini, menjelang tidur malam, mereka itu nggak bisa tidur, nggak bisa menutup mata. Sekalipun sudah terbaring di atas tempat tidur, mereka resah, gelisah, karena mikirin masalah mereka. Jadi nggak bisa tutup mata. Bahkan ada yang sama sekali benar-benar udah dipaksain untuk tutup mata, tapi juga nggak bisa. Karena apa? Karena pikiran mereka tertekan oleh masalah, kekhawatiran, keresahan, dan ketakutan yang sangat, yang hari itu mereka nggak bisa selesai, nggak bisa beresin, lalu mereka bawa sampai mau tidur malam. Nah, akibatnya mereka nggak bisa tidur di malam hari. Bahkan ada juga yang takut untuk menghadapi hari esoknya. Kenapa? Karena hari esok itu utang-utangnya jatuh tempo semua. Jadi seolah-olah takut untuk menghadapi hari esoknya. Nah, Bapak Ibu, tempat tidur yang seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman buat kita melepaskan kelelahan kita setelah sepanjang hari kita bekerja, kita beraktivitas. Tempat tidur yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk kita membaringkan tubuh kita dalam situasi yang saya katakan tadi. Tempat tidur akhirnya menjadi tempat yang paling menyiksa. Banyak orang yang hanya bisa terbaring di tempat tidurnya di malam hari, di tengah malam, bahkan dini hari, tapi tidak bisa menutup mata mereka. Mereka hanya bisa menggerakkan badan mereka dari satu sisi ke sisi yang lain, membalikkan badan dari kanan ke kiri, sementara pikiran mereka masih berkutat dengan masalah mereka, masih memikirkan masalah mereka, masih memikirkan persoalan, masih memikirkan hutang-hutang, sakit penyakit, kebencian, sakit hati, dan lain sebagainya. Nah, jika saudara dalam kondisi seperti yang saya sebutkan ini, maka besar kemungkinan saudara sedang terkena panah api dari si jahat, dari setan, dari iblis. Saudara, panah api ini tidak hanya menembus pikiran kita kalau dilesatkan oleh setan. Dia tidak hanya menembus pikiran kita, tetapi dia juga akan membakarnya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh banyak hamba Tuhan, banyak teolog, dan juga Alkitab juga memberikan pernyataan tersirat di sana bahwa pikiran kita itu adalah medan pertempuran yang sesungguhnya, atau medan peperangan yang terberat. Itu pikiran kita. Makanya kalau kita gagal memenangkan pikiran kita,
maka kita akan menjadi orang yang kalah dan gagal lebih awal. Itu sebabnya jangan izinkan atau beri kesempatan, jangan beri peluang bagi setan untuk melesatkan, memanah panah-panah berapinya ke arah pikiran kita. Karena dia lebih baik. Sekali pikiran panah api itu nancap di pikiran kita, dia tidak hanya menimbulkan luka yang sangat dalam, tetapi dia juga akan membuat pikiran kita menjadi tertutup dari banyak hal, khususnya yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, tahu saudara bahwa Alkitab mengajarkan iblis juga bisa memasukkan pikiran-pikirannya ke dalam pikiran-pikiran kita melalui panah apinya. Hal ini tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya saya ambil satu contohnya di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-21 ayat yang pertama. 1 Tawarik 21 ayat yang pertama berkata demikian. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan demikian. Iblis ingin mencelakakan orang Israel. Karena itu ia membujuk Daud supaya mengadakan sensus. Saya mencatat beberapa terjemahan Alkitab berbahasa Inggris dalam konteks pembujuk Daud. Iblis membujuk Daud. Beberapa terjemahan Alkitab berbahasa Inggris mengatakan bahwa setan menggoda Daud. Ada lagi yang mengatakan setan memprovokasi Daud. Terjemahan bahasa Inggris yang lain mengatakan setan menghasut Daud. Dan yang lain lagi mengatakan setan menggerakkan Daud. Tapi saya lebih senang dengan terjemahan bahasa Inggris versi kontemporer. Nah, ini menarik. Dalam versi kontemporer dikatakan setan membuat Daud berpikir. Nah, ya. Setan membuat Daud berpikir untuk melakukan penghitungan, untuk melakukan sensus rakyat Israel pada waktu itu. Apa sih yang salah dengan melakukan sensus atau menghitung jumlah rakyat khususnya yang masuk dalam kategori yang siap untuk berperang? Bukankah hal itu baik supaya Daud bisa memahami seberapa besar kekuatan pasukannya, prajuritnya untuk menghadapi musuh-musuhnya? Begini saudara, setan tahu bahwa Daud itu taat kepada Allah, takut kepada Tuhan, dan Daud tidak akan berani untuk melawan Tuhan dengan sengaja. Maka strategi setan untuk menghancurkan Daud adalah dengan membuat Daud mengandalkan kekuatannya sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Karena di bagian lain dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 17, di sana Daud berkata, kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan. Jadi Daud sadar, Daud tahu, Daud ngerti bahwa peperangan dan kemenangan itu adalah milik Tuhan. Seberapa besar kekuatan militernya pada waktu itu, semuanya semata-mata hanya karena Tuhan yang bisa memberikan kemenangan bagi Daud. Jadi Daud sadar. Nah, setan tahu bahwa cara untuk membuat Daud jatuh ini adalah dengan memberikan siasatnya, membuat Daud mengandalkan kekuatannya. Dan cara apa? Dalam kasus ini Daud mengadakan sensus. Padahal panglimanya yang bernama Panglima Yoab udah beritahu kepada Daud bahwa itu salah. Melakukan tindakan sensus atau penghitungan jumlah rakyat itu adalah tindakan yang berdosa. Tapi karena Daud ngotot sekali, entah bagaimana pikirannya pada waktu itu, tiba-tiba aja ingin melakukan sensus, sekalipun sudah diingatkan, tapi dia ngotot. Karena ini titah raja, maka Panglima Yoab tetap melakukannya. Sebenarnya begini saudara, menurut
menurut aturan pada zaman itu, sebuah sensus atau penghitungan, suara penghitungan jumlah rakyat itu tidak boleh diadakan oleh sembarang orang. Sensus hanya boleh dilakukan, atau penghitungan hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hak atas sesuatu. Jadi dia boleh mengadakan sensus kalau dia adalah majikan atas sesuatu yang dia punya. Misalnya dia mau melakukan penghitungan jumlah karyawannya, itu boleh apabila dia adalah seorang majikan. Tapi dalam konteks ini, rakyat Israel itu bukan miliknya Daud. Rakyat Israel adalah milik Allah. Jadi Daud tidak berhak untuk memerintahkan kepada semua pembesarnya, panglimanya, pemuka rakyatnya untuk mengadakan sensus. Karena sekalipun dia seorang raja, tapi dia bukan menjadi pemilik dari rakyat itu. Jadi yang berhak untuk mengadakan sensus, menghitung jumlah rakyat Israel itu adalah Tuhan sendiri. Dan ada aturan di dalam kitab Imamat pasal yang kitab Keluaran 30 ayat 12. Di sana disebutkan bahwa Tuhan mengizinkan sensus atau Tuhan mengizinkan penghitungan jumlah rakyat dengan catatan setiap rakyat yang disensus atau dihitung, mereka harus masing-masing orang, setiap rakyat ini, masing-masing orang harus membayar uang tebusan nyawa. Jadi itu ada syaratnya, nggak sembarang main sensus. Setiap rakyat yang dicatat, yang disensus harus membayar uang tebusan nyawa. Dan Daud tidak melakukan ini. Itu berarti Daud melanggar ketetapan Allah. Makanya ini adalah dosa. Inilah yang akhirnya membuat Tuhan itu murka, marah dengan Daud. Tuhan tahu akibat dari dosa Daud. Sensus itu berhasil dilakukan, berhasil. Dan jumlah yang bisa berperan itu kalau nggak salah 1.500.000 lebih, 1.500.000 lebih pasukan yang berhasil disensus, yang sanggup untuk berperang pada waktu itu. Tapi tindakan Daud menimbulkan murka Allah, sehingga Tuhan harus membunuh sebanyak 70.000 rakyat Israel dengan penyakit sampar karena ulahnya Daud. Bahkan pada saat itu amarah Allah masih membara. Dia memerintahkan malaikatnya untuk mencabut pedangnya dan siap untuk memukul Yerusalem. Pada waktu malaikat mengacungkan pedangnya ke atas dan siap memukul Yerusalem, Alkitab berkata Tuhan tiba-tiba bisa dan memerintahkan malaikat itu berhenti. Dan dalam situasi yang sama, dalam waktu yang sama, Daud juga melihat peristiwa itu. Dia melihat ada malaikat di atas Yerusalem yang siap untuk menghancurkan Yerusalem. Dan di situ Daud benar-benar sadar akan dosanya. Daud berkata, Tuhan, yang buat salah itu aku, bukan rakyat. Jangan timpakan hukuman ini kepada mereka, tapi kepadaku. Dan sekali lagi, mari kita kembali kepada konteks kita di awal. Bagaimana setan menghasut Daud? Bagaimana setan menjatuhkan Daud? Setan tidak berbicara dengan suara yang jelas, audible kepada Daud. Enggak. Dalam konteks ini, setan membuat Daud berpikir. Saya ulang, setan membuat Daud berpikir. Disitulah letak tipu daya setan. Disitulah letak tipu daya setan bagi banyak orang Kristen hari-hari. Saudara, pikiran-pikiran yang menipu itu seringkali muncul dalam pikiran kita itu dalam bentuk orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal itu aku. Sehingga kita merasa bahwa pikiran itu adalah pikiran kita. Jadi pikiran-pikiran yang sering mengatakan dalam pikiran kita, aku bodoh, aku jelek,
aku dungu, aku bisa apa? Aku gak ada apa-apanya, aku gak berguna, aku gagal, dan lagi sebagainya. Aku tentang diri kita. Mungkin kita menganggap bahwa itu self-talk, pembicaraan diri kita sendiri. Tapi jangan salah, kita belajar dari Daud. Setan membuat Daud berpikir. Jangan salah, kita menganggap bahwa aku gagal, aku bodoh, aku jelek ya, aku gak seperti dia ya, aku gak berguna ya, aku bisa apa? Sebentar, itu pikiran setan. Itu panah api yang dilesatkan setan nancap dalam pikiran kita. Itu tipu daya. Saudara merasa nggak hari-hari? Saudara mengalami nggak? Martin Luther, seorang tokoh reformator gereja, tokoh reformasi gereja, seorang profesor teologi, dia berkata begini: iblis melemparkan pikiran-pikiran mengerikan ke dalam jiwa kita dalam bentuk kebencian terhadap Allah, hujat, dan perhatikan yang terakhir, keputusasaan. Mengenai dirinya sendiri, Martin Luther berkata, ketika aku terbangun malam-malam, iblis tidak berlambat-lambat untuk menyerang aku. Dia bertengkar denganku dan membuatku memunculkan pikiran-pikiran aneh. Kupikir iblis seringkali hanya ingin menyiksa dan menggangguku, membangunkan aku pada waktu aku benar-benar sedang tertidur lelap. Pergumulanku di waktu malam jauh lebih berat daripada di siang hari. Iblis tahu bagaimana menimbulkan argumen-argumen yang menggelisahkan aku. Terkadang ia memunculkan perdebatan-perdebatan dalam pikiranku yang akhirnya membuat aku ragu apakah Tuhan itu ada. Saudara, seorang imam, pendeta, profesor teologi, dia nyadar iblis itu nyerang dia, pikirannya di waktu malam. Makanya tadi judul renungan kita adalah jebakan tempat tidur. Sebenarnya tempat tidur adalah tempat yang paling nyaman untuk kita melepaskan segala kelelahan, kepenatan kita. Setelah sepanjang hari kita kerja keras, malam hari kita rebahkan diri untuk tidur. Tapi apa yang terjadi? Mata gak bisa diajak ngobrolnya. Dipaksa itu tertutup gak bisa. Karena apa? Karena pikiran kita lagi perang. Mikirin masalah, mikirin keuangan, mikirin rumah tangga, mikirin orang-orang yang menyakiti, mikirin cinta yang ditolak, mikirin penyakit, mikirin banyak hal. Tempat tidur yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman menjadi tempat yang paling menyiksa. Sadar, iblis menyerang kita dengan panah apinya di pikiran kita. Lalu, apakah saudara menyerah? Kalau memang saat ini saudara sedang mengalami situasi, apakah saudara mau berkata, adalah sudah capek, terserah, mau bagaimana pun terserah. Mari, saya tunjukkan contohnya, bagaimana cara mengatasinya. Efesus pasal 6, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 berkata demikian. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh
Dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, Saudara, adik-adik yang kasih dengar. Ayat ini berkata bahwa orang-orang kudus, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itu adalah orang-orang yang juga pernah mengalami situasi peperangan dalam pikiran mereka. Bahkan mungkin sampai saat ini pikiran mereka menjadi medan pertempuran yang sengit. Karena setan gak suka dengan hamba-hamba Tuhan. Setan gak senang dengan para pelayan Tuhan. Setan tuh ngincernya itu pemimpinnya dulu, saudara. Dia ngincernya orang-orang yang suka pelayanan dulu, saudara, yang suka pelayanan di gereja. Singer, leader, PL, pemusik, usher, kolektor, multimedia, kreatif ministry, ya pokoknya sudah terlibat dalam pelayanan di SK Live, di Eagle Teens, Epic Community, dan apa saja. Saudara-saudara, itu engkau diincar loh. Setan tuh gak suka kalau kita melayani Tuhan, gak suka kalau kita dekat dengan Tuhan. Setan pasti akan jalan pikiran kita. Karena itu kita harus selalu berdoa dan berjaga-jaga. Jadi cara melawan dan mengalahkan siasat iblis ini melalui panah apinya yang dia lesatkan ke arah pikiran kita adalah dengan doa. Doa yang dilengkapi dengan senjata pedang roh dan perisai iman, yaitu firman Allah. Jadi bukan hanya berdoa, tapi baca firman. Nah, itu pentingnya. Banyak orang jago doa, tapi gak pernah baca firman. Kalau ibadah dengar firman, tidur. Kalau nggak tidur, mainin handphone. Jadi yang didengar masuk telinga kanan, keluar dengan kiri. Ya begitu aja. Dengar. Saudara melawan siasat iblis, panah iblis, berdoa dan firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kemudian apa yang sudah baca, sudah ingat, perkatakan, itu pedang roh. Ketika kita memperkatakan firman, itu sama dengan kita sedang mendeklarasikan kebenaran Allah. Dan itu menjadi senjata buat kita terhadap semua bentuk panah api si iblis dan tipu dayanya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita kan juga ini ada yang namanya Praise and Worship Night, doa malam. Ikut terlibat, ikut berdoa di sana. Kita juga ada doa puasa setiap hari Kamis jam 12. Mari saya undang sama-sama kita berdoa di gereja, ya. Atau saudara dari gereja lain berdoa di gereja saudara sendiri, berpuasa di sana. Tapi yang penting juga adalah saat teduh, baca Alkitab saudara, ini wajib. Adik-adik, youth, ya, baca Alkitab bukan hanya di ibadah youth, tapi setiap hari. Mau malam nggak apa-apa, karena mungkin pagi sibuk sekolah, ya malam baca Alkitab, renungkan, ingat, baca, renungkan, cari tahu apa artinya. Bukan hanya sekedar baca, tapi gak mengerti, percuma, saudara gak akan dapat apa-apa. Baca, pahami, dalami, ngerti, pegang, dan kemudian perkatakan. Itu pedang roh. Kalau saudara mau menang dari siasat dan tipu daya setan melalui panah-panah apinya, maka sekali lagi doa, baca firman, renungkan, pahami, dan perkatakan. Praktekkan tiap hari. Maka setiap kali ada panah api si iblis berupa siasatnya, tipu dayanya, saudara tahu bagaimana harus mengelak, bagaimana harus menghadapinya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang sudah terbukti dari abad ke abad. Apa yang Tuhan katakan itu sangat berkuasa. Dan kami mengatakan dengan iman kami bahwa firman Allah itu berkuasa, firman Tuhan dahsyat. Ketika kami mempelajari, membaca, merenungkan, memahami, mendalami, akhirnya kami
mengerti, lalu kami memperkatakan firman, maka firman itu akan menjadi senjata bagi kami. Selain menjadi perisai, dan itu juga bisa menjadi pedang roh buat kami untuk mengalahkan, mematahkan, menghadapi setiap bentuk tipu daya siasat serangan setan melalui panah-panah terapinya yang diarahkan ke pikiran kami. Tuhan tolong kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus karena semua jemaat Tuhan ataupun pendengar yang hari-hari ini sedang mengalami jebakan tempat tidur yang merupakan tempat untuk mereka beristirahat, melepas lelah, mengembalikan semua energi dan tenaga mereka. Tapi tempat tidur akhirnya menjadi tempat yang menyiksa mereka. Mata mereka tidak bisa berbicara karena pikiran mereka sedang berkecamuk dalam peperangan yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tekanan, dan setan bekerja begitu leluasa di sana sehingga menyiksa banyak anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kesempatan ini kami membongkar segala tipu daya setan. Kami mau menghadapinya dengan doa dan firman. Tuhan mampukan kami, mampukan jemaat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus pada siapapun kau saudara yang sedang sakit, apapun penyakitmu, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah, kuasa kesembuhan dari Yesus Kristus Tuhan kita menjamah, memulihkan engkau mulai dari kepala sampai kaki sekujur tubuhmu, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.